Saudara, apakah yang bisa jadi penghambat untuk menyelesaikan konflik Amerika Serikat dan juga Iran? Dan apa peran yang bisa diambil Indonesia untuk mendamaikan semua pihak yang bertikai? Kami membahasnya bersama dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Pak Yusuf Kala, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Assalamualaikum Pak JK. Waalaikumsalam. Pak JK, tadi dalam wawancara Pak JK bilang bahwa konflik di Timur Tengah, khususnya Amerika Serikat dan juga Iran ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Mengapa demikian? Ya, pertama, semua konflik yang melibatkan Amerika itu ujungnya ancaman senjata, ancaman roket, ancaman itu. Dan itu diperlakukan dengan suatu todongan. Dan ini sebenarnya seperti kita tahu sudah dalam perundingan di Oman, di Jenewa antara Iran dengan Amerika. Tapi tetap saja Amerika melancarkan serangan dengan Israel. Jadi memang niatnya Amerika itu bukan niat baik untuk berunding, tidak. Hanya itu alasan bahwa dia ingin menguasai, menyerang pemerintahan tertentu. Jadi semua perundingan tidak akan tercapai. Berunding langsung aja tidak dicapai. Apalagi ya tentu niat baik ini dari presiden, tentu kita hargai. Namun ini situasi sangat sulit untuk didamaikan sampai dengan Iran menyerah. Di situ targetnya. Dia sudah Khamenei saja sudah wafat, dan ini apalagi yang lain, dan mereka mengancam akan menghabisi itu. Inilah ciri yang Amerika. Hal itu dilakukan di Irak, hal itu dilakukan di Afghanistan, hal itu dilakukan di Libya. Jadi memang ini Amerika membuat imperialisme baru kepada negara-negara itu. Jadi sulit diatasi hal tersebut sampai dengan dia juga mengalami kekalahan. Contohnya di Vietnam, di Afghanistan, setelah 10 tahun, 20 tahun perang, dia lari juga Amerika itu. Jadi menurut Pak JK, kalau seandainya solusi yang ditawarkan adalah perundingan, duduk bersama untuk membahas perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran, ini kemungkinan kecil bisa terrealisasi ya? Sulit sekali. Jangan lupa seperti saya katakan, mereka sedang berunding. Mereka sedang berunding. Ini kan masalahnya masalah nuklir antara Iran dengan lain dan juga balistik. Di dalam pihak harga diri Iran juga tentu tidak ingin berlakukan seperti itu. Seperti itu. Jadi memang apalagi dengan Israel. Israel dengan Iran sudah musuh yang sejak lama. Karena Iran membela Hizbullah dan Hamas, membantu lah begitu, sehingga terjadilah suatu kolaborasi, suatu kelompok grup antara Amerika dan Israel menghantam Israel itu dengan dua kepentingan bersama. Jadi sulit sekali untuk didamaikan seperti itu. Sulit didamaikan, suatu pendamaian tapi selalu ada konsepnya win-win. Oke. Bagaimana? Ya, sulit untuk dilakukan, tapi harapannya ada damai begitu, ada perundingan yang dilakukan. Jadi menurut Pak JK sendiri yang juga sudah memantau bagaimana konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran ini sudah lama terjadi, apa yang bisa dilakukan sehingga konflik ini bisa diredam sehingga tidak berdampak lagi tidak hanya di Timur Tengah tapi di dunia global? Lihat semua perang yang dilakukan oleh Amerika, Vietnam, di Korea, di Afghanistan, di Irak, di Libya, tidak pernah ada perundingan sampai dia menghancurkan negeri itu, dan kemudian apabila dilawan terus akhirnya dia lari. Karena itulah maka Amerika sekarang tidak pernah lagi mengadakan peperangan dengan infanteri, dengan memasuki orang, ingin menaklukkan. Tidak, semua dengan roket, dengan bom, dengan apa macam-macam. Jadi agak sulit. Ini mereka sudah berpikiran menghancurkan negaranya orang lain. Tidak ada lagi kemungkinan untuk perundingan. Hanya satu, apabila Iran menyerah. Nah, ini sulitnya. Tidak ada cara lain, tidak ada perundingan selain Iran menyerah bagi dia. Menyerah itu artinya hancurkan dia punya nuklir,
ganti pemerintahan, itu mungkin berhenti. Baik, dan tentu saja Indonesia ingin berperan dalam konflik ini dalam rangka untuk memediasi kedua belah pihak begitu. Kemlu sendiri sudah menyebut bahwa Presiden Prabowo siap untuk menjadi mediator. Tanggapan Anda soal hal ini? Seperti saya kata, ini harus dihormati niat yang baik. Tapi suasananya bukan suatu mudah, apalagi sudah diserang, apalagi dua negara, 2 lawan 1. Jadi kemudian kalau perdamaian itu apa yang dapat diserahkan, win-win situasi, apa yang dapat ditawarkan. Ya, kalau perang begini dengan kekuatan militer yang begitu besar, maka tinggal satu, Iran menyerah atau tidak. Itu saja. Sudah sulit adanya suatu penyelesaian damai, sudah sulit. Ya, berusaha tentu ada baiknya, tapi sudah sangat sulit untuk mendamaikan kekuatan sebesar ini lawan Irak dalam situasi dikepung seperti ini. Apalagi negara-negara Arab juga, apakah itu Qatar, apakah itu Emirat, Saudi, Bahrain, itu juga sekarang terlibat dalam arti Iran menyerang itu karena di situ ada pangkalan militer Amerika. Baik, jadi menurut Pak JK sendiri, itu hak dia, karena itu Amerika lawan dia. Jadi menurut Pak JK sendiri apa yang bisa bisa dilakukan oleh Indonesia sendiri sebagai upaya untuk berkontribusi dalam langkah damai antara konflik Amerika Serikat dan Iran ini? Ya, tentu kita mendorong adanya suatu upaya, mendorong PBB mengambil langkah itu, mengecam seperti itu, memberikan opini kepada dunia ini. Indonesia kan masuk dalam Board of Peace, mungkin itu bisa coba dipergunakan itu Board of Peace untuk mengendalikan perdamaian. Tapi kalau kita melihat sifatnya, caranya Trump menangani masalah begitu, ya sulit sekali. Menarik ini apa yang disampaikan Pak JK begitu, bisa ditempuh dengan jalur lewat Board of Peace begitu kan, kita juga masuk dalam keanggotaan di situ. Kira-kira menurut Pak JK sendiri dengan menyampaikan ataupun memberikan arahan ataupun menyampaikan seruan untuk damai antara kedua belah pihak melalui BOP sendiri itu bisa jadi salah satu langkah yang realistis yang saat ini bisa dilakukan? Boleh-boleh saja tentu, tapi contohnya 2 tahun perang atau lebih tahun antara Israel dengan Gaza, semua dunia mendorong agar damai, tidak tercapai. Semua dunia. Ini juga nanti semua orang minta berhenti, tapi Amerika ini dua orang antara Trump dan Netanyahu, dua-duanya memang suatu pikiran yang sangat keras dan sangat labil cara berpikirnya untuk menghantam orang seperti itu. Sulitnya di situ. Lalu bagaimana Pak JK melihat peran dari negara-negara lain yang juga memiliki kekuatan yang juga bisa dikatakan besar begitu seperti Tiongkok, kemudian Rusia, negara-negara Timur Tengah lainnya. Apakah mereka ini juga punya peran yang cukup strategis begitu dalam upaya mendamaikan konflik antara Amerika Serikat dan Iran ini? Atau sebaliknya Amerika Serikat sendiri tidak peduli siapapun yang akan mengupayakan perdamaian, dia akan tetap menyerang Iran sampai Iran kalah seperti yang tadi Anda sampaikan? Ya, Tiongkok, Rusia akan membantu Iran dalam bentuk pernyataan dan juga mengirimkan radar, senjata yang perlu. Tapi China dan Rusia saya yakin tidak mau terlibat dalam perang. Karena kalau itu mereka terlibat, itu akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga. Dan itu sangat berbahaya untuk dunia ini, sangat berbahaya untuk kita semua. Jadi ya, saya kira solusinya adalah Iran akan diserang habis-habisan, mungkin akhirnya dia ganti pemerintahan, dia akan mungkin ke perintah baru akan bekerja sama. Ya, akhirnya juga jangan lupa juga Amerika selalu mencari sumber daya alam di Iran, tentu kaya minyak, salah satu penghasil minyak terbesar di dunia ini, salah satu.
maka tentu juga itu dia berniat menguasai itu, sama dengan cara dia menguasai Venezuela. Itu bukan hanya soal Maduro, bukan, tapi soal bagaimana dia menguasai lahan minyak di ini. Sama dengan kita, jangan lupa Indonesia membuat perjanjian, Amerika menguasai, dapatlah masuk langsung ke sumber-sumber pertambangan rare, bahan-bahan yang sulit di Indonesia. Itu semua cara mereka, Amerika selalu begitu, menyerang, menguasai pemerintah, menguasai kekayaan alam. Itu yang terjadi di Iran, itu yang terjadi di Irak, itu yang terjadi di Libya. Karena jadi menurut Pak JK sendiri bukan hanya soal nuklir ya, tapi karena ada minyak di situ sehingga itu yang menjadi salah satu alasan Amerika Serikat menyerang Iran, dan Iran akhirnya mengambil langkah tegas menutup Selat Hormuz yang menjadi salah satu sentra perputaran minyak dunia begitu. Apa yang dampaknya terhadap dunia? Dampak dunia pertama, harga minyak akan naik hari Senin. Lihat aja, akan naik. Seperti itu. Kemudian bagi kita juga Indonesia, efeknya dalam 1 bulan akan datang kita akan kesulitan BBM. Karena kita 1 juta barrel per hari kita impor umumnya dari Timur Tengah, umumnya sebelum saya Timur Tengah. Amerika mewajibkan, tapi kapan? Jauh. Dan kita dari Saudi, dari Iran, dari Kuwait, dari seperti itu, Emirat. Nah, semua sekarang tertutup sekarang ini. Yang mudah-mudahan cepat selesai, karena ini akan berakibat juga ekonomi kita, logistik kita. Seperti sekarang ini, orang ke Timur Tengah sudah bisa. Orang ke Eropa pun sekarang sulit. Terkecuali lewat Jepang, mungkin lewat Kutub Utara, baru bisa sampai ke Eropa. Dan itu semua berarti sistem ekonomi, logistik, lainnya kita akan, Indonesia akan kesulitan menghadapi situasi seperti ini. Ekspor kita pasti terhalang. Baik, terakhir Pak JK, sebagai Wakil Presiden ke-10 dan 12 yang juga mengikuti betul bagaimana konflik di Timur Tengah, apa saran dari Anda, langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam upaya untuk memberikan perdamaian antara konflik di Amerika Serikat dan Iran? Ya, tentu mengeluarkan pandangan, mengeluarkan sikap. Memang kita akan sulit. Kita netral, Iran itu negara yang teraniaya. Dia negara Islam. Dia dekat dengan Indonesia. Amerika, Israel, jadi harus berada, ya kalau mau mendamaikan harus berada di tengah. Tapi berada di tengah saja tidak cukup untuk kondisi masyarakat kita dewasa ini seperti itu. Maka karena kita selalu berpihak kepada orang yang sulit, orang yang diserang. Nah, kita tidak pernah berpihak kepada orang yang menyerang. Itu masalahnya di Indonesia, kita, di politik kita itu. Jadi kita, pemerintah harus hati-hati mengambil sikap, ya tentu mengecam pihak seperti itu. Karena kita punya historis juga hubungan dengan Iran seperti itu. Baik, kita nantikan. Yang jelas niat dari pemerintah Indonesia baik ya, ingin memberikan kontribusi dalam perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran, konflik yang masih tengah terjadi saat ini. Terima kasih Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kalla telah berbagi perspektif dan pandangannya di Kompas Petang. Salam sehat Pak JK. Baik, terima kasih.